Shalom, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar menyelidikin Alkitab kita mengenai kisah anak bungsu, anak kedua yang menerima berkat anak sulung. Amsal 25 ayat 2 berkata, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja ialah menyelidiki sesuatu. Kita adalah raja dan tugas raja ialah menyelidiki sesuatu. Mari kita selidikin Alkitab kita mengenai berkat anak sulung yang diterima oleh anak kedua. Pada waktu saya bertobat, saya membaca satu kisah mengenai Esau dan Yakub. Di kisah itu saya sedikit merasa aneh. Kenapa Tuhan memilih Yakub untuk menerima berkat anak sulung, sedangkan Esau adalah anak pertama dan Esau berhak menerima berkat anak sulung itu. Tetapi Tuhan memilih Yakub. Saya bertanya kepada Tuhan, apakah kisah Esau dan Yakub ini ada juga di dalam Perjanjian Baru? Yang kedua, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya melihat ada sesuatu yang aneh dan saya merasa Tuhan tidak adil dengan cara pilih kasih. 10 tahun kemudian Tuhan menjawab apa yang saya tanyakan. Mari kita bahas, kita selidikin Alkitab kita. Semua Alkitab kita itu firman yang sifatnya tersembunyi, dan kita perlu Roh Kudus untuk bisa membuka hal-hal yang tersembunyi dari apa yang ada di dalam Alkitab kita. Sehingga ketika Roh Kudus membantu kita untuk menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi tersebut, kita bisa mengenal dan mengerti Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, lebih dalam lagi. Oke? Abraham mempunyai 2 orang anak. Anak pertamanya adalah Ismail. Ismail ibunya bernama Hagar, seorang perempuan budak. Yang kedua adalah Ishak. Ishak ibunya bernama Sarah, disebut juga sebagai perempuan merdeka. Dan yang menerima berkat anak sulung adalah Ishak, anak kedua daripada Abraham. Ishak menerima berkat anak sulung karena ibunya adalah perempuan yang merdeka. Sedangkan Ismail, anak pertama, dia ditolak untuk menerima berkat anak sulung karena berasal dari ibu seorang budak. Kemudian Ishak punya 2 anak, Esau dan Yakub. Esau anak pertama dan Yakub anak kedua. Lagi-lagi yang menerima berkat anak sulung adalah anak nomor 2, yaitu Yakub. Esau ditolak untuk menerima berkat anak sulung. Kenapa dia ditolak? Karena Esau menikah dengan perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan, kalau kita selidikin lebih dalam lagi, perempuan Kanaan adalah perempuan yang suka menyembah berhala. Oleh karena itu, Tuhan sudah melihat jauh ke depan dan berkata kepada Ishak bahwa di dalam kandunganmu ada 2 bangsa. Bahwa yang kedua, adiknya yang akan menjadi bangsa yang lebih besar daripada kakaknya. Dan itu terjadi. Dan Esau ditolak untuk menerima berkat anak sulung karena Esau menikah dengan perempuan Kanaan, di mana perempuan Kanaan itu suka menyembah berhala. Saudara-saudara bisa mencari tahu lebih dalam tentang perempuan Kanaan, menemukan sejarahnya, dan kalian akan tahu bahwa sejarah perempuan Kanaan itu mereka suka menyembah berhala. Oleh karena itu Esau ditolak sehingga dia tidak bisa menerima berkat anak sulung. Dan yang menerima berkat sulung adalah Yakub, anak nomor 2
yang menerima berkat anak sulung. Lagi-lagi anak nomor 2 yang menerima berkat anak sulung. Kemudian Yakub mempunyai 12 anak. Anak pertama adalah Ruben, berasal dari ibunya yang bernama Lea. Lea adalah perempuan yang tidak dicintai. Ruben ditolak untuk menerima berkat anak sulung karena Ruben telah menodai tempat pertiduran ayahnya dengan perzinahan dengan gundik ayahnya, sehingga ia ditolak untuk menerima berkat anak sulung tersebut. Dan yang menerima berkat anak sulung itu adalah Yusuf. Yusuf berasal dari ibu yang bernama Rahel, perempuan yang dicintai oleh Yakub. Perempuan kedua, Rahel, yang dicintai oleh Yakub. Dan Yusuf berasal dari Rahel, perempuan yang dicintai. Jadi, perempuan merdeka, perempuan yang dicintai, merupakan gambaran mengenai mempelai Kristus. Perempuan yang merdeka, perempuan yang dicintai, merupakan gambaran mempelai Kristus. Tetapi uniknya, Yesus lahir dari suku Yehuda. Nenek buyutnya adalah Lea, perempuan yang tidak dicintai. Kenapa Yesus lahir dari nenek buyut perempuan yang tidak dicintai itu? Supaya Anda yang tertolak, yang tidak dicintai, yang tidak diinginkan, menjadi dikasihi, menjadi dicintai oleh Bapa Surgawi melalui kematian Yesus Kristus. Jadi, buat Anda yang tertolak, Anda yang tidak dicintai, kalian dipilih, dikasihi, dan dicintai oleh Bapa Surgawi melalui kematian Yesus Kristus. Dan dari peristiwa ini kita juga mengerti kenapa Yesus tidak lahir dari perempuan merdeka, perempuan yang dikasihi, sehingga Yesus berasal dari garis keturunan yang memiliki berkat anak sulung. Kok Yesus tidak lahir dari perempuan yang dicintai, perempuan merdeka, sehingga Yesus berasal dari garis keturunan yang menerima berkat anak sulung? Kenapa itu tidak di sana? Kita akan jawab kenapa Yesus tidak lahir dari garis keturunan yang berhak menerima berkat anak sulung. Kita akan jawab di akhir cerita ini. Yusuf mempunyai 2 orang anak. Yang pertama bernama Manasye, yang kedua bernama Efraim. Pada waktu ayahnya yang bernama Yakub mau meninggal, Yusuf membawa kedua orang anak ini kepada Yakub. Ketika Yakub melihat kedua orang anak ini, Yakub memberkati kedua orang anak ini. Yusuf memegang Efraim di tangan kanannya, dan Yusuf memegang Manasye di tangan kirinya. Tetapi pada waktu pemberkatan, Yakub menyilangkan tangannya, sehingga tangan kanan Yakub itu jatuh kepada kepala Efraim, dan tangan kiri Yakub jatuh kepada kepala Manasye. Yusuf memegang Efraim dengan tangan kanannya. Yakub memberkati
Efraim dengan tangan kanannya. Posisinya di sebelah kanan. Kita ingat Tuhan pernah bilang, "Duduklah di sebelah kananku dan akan aku buat musuh-musuhmu dan aku letakkan di bawah kakimu." Yesus berkata kepada Petrus, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan mendapatkannya." Jadi posisi sebelah kanan berbicara tentang berkat dan berbicara juga tentang proteksi, perlindungan ilahi daripada yang jahat. Dan itu diterima oleh Efraim yang adalah anak kedua. Lagi-lagi anak kedua yang menerima berkat anak sulung. Nah, ketika Yakub menyilangkan tangannya, silang itu melambangkan cross. Cross menggambarkan tentang salib. Ketika Yakub menyilangkan tangannya, itu sedang memberitakan atau menggambarkan tentang salib Kristus. Sehingga kita mulai bisa melihat, ternyata di Perjanjian Baru mulai terlihat ada hubungan mengenai anak ke-1 dan anak kedua, di mana anak kedua menerima berkat anak sulung melalui salib. Pertanyaannya di Perjanjian Baru, siapa anak pertama yang dimaksud di dalam Perjanjian Baru? Dan siapa anak kedua yang dimaksud oleh Perjanjian Baru tersebut? Anak pertama yang dimaksud oleh Perjanjian Baru adalah Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal." Anaknya yang tunggal berarti Yesus adalah anak yang pertama. Mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kemudian Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula, supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung, supaya Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Berarti Yesus adalah anak yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, siapa anak kedua yang dimaksud di dalam Perjanjian Baru tersebut? Anak kedua yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah saya dan Anda. Jadi Anda dan saya berhak menerima berkat anak sulung tersebut. Tapi bagaimana caranya berkat anak sulung itu bisa kita terima? Oke. Ismail, anak pertama, dia ditolak menerima berkat anak sulung karena ibunya adalah seorang perempuan budak, menggambarkan kecacatan. Kedua, Esau ditolak menerima berkat sulung karena dosa perzinahan atau penyembahan berhala, karena istrinya adalah suka menyembah berhala sehingga dia ditolak. Ruben ditolak karena dosa perzinahan, telah menidurin tempat tidur ayahnya. Kita lihat Yesus yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa dengan cara menanggung dosa kita di dalam tubuhnya. Ketika Yesus menanggung dosa, kutuk, kesalahan, sakit, penyakit, dan pelanggaran kita di dalam tubuhnya, berkat anak sulung berpindah kepada kita. Sama persis seperti Ismail
Esau, kemudian Ruben. Ketika mereka melakukan hal yang salah dan berkat anak sulung itu jatuh kepada anak kedua. Sama seperti Yesus. Yesus tidak berdosa dan tidak pernah berdosa dan tidak pernah melakukan dosa, tetapi dia menanggung dosa kita. Ketika dia menanggung dosa kita, berkat anak sulung itu pindah kepada kita sebagai anak kedua yang berhak menerima berkat anak sulung tersebut. Tetapi nggak sampai di situ. Berkat Tuhan nggak sampai di situ saja. Tuhan nggak berhenti. Kita bukan hanya menerima berkat anak sulung melalui kematian Yesus, kita juga menerima keselamatan, kita juga menerima kesembuhan, kita juga menerima pembenaran dari Bapa Surgawi melalui kematian Yesus Kristus. Tetapi nggak sampai segitu aja. Tuhan mau memberkati kita lebih lagi melalui kebangkitan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, yang dia lakukan adalah mencurahkan rohnya, mencurahkan roh kudusnya yang dulu pernah hilang oleh karena kesalahan Adam dan Hawa, yang dulu pernah hilang oleh karena dosa Adam dan Hawa. Dan ketika Yesus bangkit, dia mencurahkan berkat yang paling besar, yaitu Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu tinggal di dalam kita dan kita memiliki Roh Allah di dalam kita. Kita dipulihkan seperti semula, seperti penciptaan Adam dan Hawa, di mana mereka belum pernah berbuat dosa. Seperti itulah kita diciptakan. Kita memiliki Roh Kudus yang dulu pernah dimiliki Adam, dan itu sekarang dikembalikan kepada kita melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi ada satu ayat di 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47 berkata begini. Adam yang pertama diciptakan sebagai makhluk hidup. Tetapi Adam yang terakhir itu roh yang memberikan hidup. Jadi awalnya datang yang rohani dulu, kemudian barulah jadi yang pertama datang yang jasmani dahulu, barulah kemudian datang yang rohani. Adam yang pertama diciptakan dari tanah di bumi, tetapi Adam yang kedua berasal dari surga. Nah, Yesus disebut sebagai Adam kedua. Kok bisa? Apakah Alkitab kita kontradiktif, saling bertentangan? Tadi disebutkan bahwa Yesus adalah yang pertama, anak pertama. Tetapi di dalam 1 Korintus 15 ayat 45-47, Yesus disebut Adam kedua, yang kedua. Kok bisa Yesus disebut juga sebagai yang kedua? Tadi kita bilang sebagai yang pertama, tapi sekarang Yesus bergeser sebagai yang kedua. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Yesus yang pertama dan Yesus yang kedua. Yesus adalah Alfa dan Omega itu sendiri. Itu jawabannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.